Perkenalkan, nama saya Nila Hekawardani dari jurusan Sosiologi kelas reguler A. Di sini saya akan membahas teori dari tokoh Emil Durkheim. Emil Durkheim berkata, bagaimana sadarnya individu, ia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban itu menurut bahasa, adat istiadat, kebiasaan, dan hukum masyarakatnya, di mana kesemuanya itu merupakan fakta-fakta sosial yang tidak direkayasa atau tidak diciptakannya, melainkan ia terpaksa menjalankan dan menyesuaikan dirinya dengan fakta sosial tersebut. Jika individu tidak menyesuaikan diri dengan fakta sosial tersebut, maka individu tersebut akan menderita konsekuensi-konsekuensi penolakan sosial dan menerima hukuman. Alasan saya memilih teori dari tokoh Emil Durkheim ini karena teori dari Emil Durkheim ini membahas tentang fakta sosial, sehingga lebih menarik untuk dibahas pada tugas UAS kali ini. Unsur-unsur idealisme sosiologis dalam teori Emil Durkheim. Unsur-unsurnya itu ada 4 teori. Yang pertama, teori solidaritas. Yang kedua, teori fakta sosial. Yang ketiga, teori bunuh diri. Dan yang keempat, teori tentang agama. Teori solidaritas. Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara di mana solidaritas sosial terbentuk, sehingga perubahan cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang utuh. Yang kedua, ada fakta sosial. Fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal. Asumsi dasar dari pendefinisian Durkheim tersebut adalah bahwa gejala sosial itu real dan mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya. Yang ketiga, ada teori bunuh diri. Teori bunuh diri merupakan tindakan yang demikian tampak individual, tidak dapat dijelaskan melalui cara individual, karena selalu berhubungan dengan perkara sosial. Dan yang terakhir itu ada teori tentang agama. Dalam teori ini, Durkheim mengulas sikap-sikap, sumber-sumber, bentuk-bentuk, akibat, dan variasi agama dari sudut pandang sosiologistis. Nah, fakta sosial itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, fakta sosial material dan fakta sosial non-material. Fakta sosial material seperti gaya arsitektur, bentuk teknologi, serta hukum dan perundang-undangan. Mempunyai kecenderungan untuk lebih mudah dipahami karena dapat diamati secara langsung. Nah, yang kedua itu fakta sosial non-material. Merupakan kekuatan moral seperti nilai dan norma. Nah, solidaritas. Solidaritas di sini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, solidaritas mekanis, dan yang kedua, solidaritas organis. Solidaritas mekanis ini merupakan dasar kohesi sosial, di mana tingkat perorangan sangatlah rendah. Solidaritas mekanis lahir karena adanya kesamaan-kesamaan dalam masyarakat. Nah, yang kedua ini solidaritas organis. Solidaritas organis lahir karena adanya perbedaan yang ada dalam masyarakat. Keterkaitan teori Emil Durkheim, di sini ada teori bunuh diri, teori solidaritas, dan teori fakta sosial. Menurut Emil Durkheim, solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Menurut Emil Durkheim, bunuh diri adalah fenomena sosial. Penyebab bunuh diri ini adalah faktor sosial, yaitu karena runtuhnya hubungan sosial atau kebalikannya. Keterikatan yang kuat dari hubungan sosial. Pentingnya arti solidaritas sosial dalam masyarakat bagi seorang individu ditunjukkan oleh Durkheim dalam menganalisis tindakan bunuh diri. Durkheim mengatakan bahwa faktor terpenting dalam perbedaan angka bunuh diri akan ditemukan dalam perbedaan level fakta sosial. Kelompok yang berbeda memiliki sentimen kolektif yang berbeda, sehingga menciptakan arus sosial yang berbeda pula. Arus sosial itulah yang mempengaruhi keputusan seorang individu untuk bunuh diri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.